Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, berhubung adanya himbauan dari pemerintah bahwa kita dilarang melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi hari ini kita tidak mengadakan pertemuan tatap muka langsung di dalam kelas. Oleh karena itu, Ibu akan menjelaskan melalui tutorial learning ini. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu dan adik-adik di rumah sekalian berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan cara mengetik menggunakan keyboard dengan cepat dan tepat. Nah, ada pula indikator yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu pengertian keyboard. Yang kedua, bagaimana kita memahami jenis-jenis keyboard. Yang ketiga, kita akan memahami penggunaan keyboard dan posisi fungsi jari pada keyboard. Nah, yang keempat, kita memahami sikap yang baik saat mengetik. Nah, yang pertama, apa sih itu keyboard? Jadi, keyboard adalah sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk menginput data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Nah, yang kedua, kita akan memahami jenis-jenis keyboard komputer secara bentuk dan tombol. Yang pertama itu keyboard numerik. Nah, keyboard ini bertujuan untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada keyboard Dvorak, di mana ditemukan pada tahun 1932 dengan dirancang lebih efisien 10-15% dibanding keyboard QWERTY. Yang ketiga, keyboard Norton, di mana keyboard ini dibuat agak cekung ke dalam dengan pertimbangan bahwa pada saat jari-jari kita diposisikan saat mengetik, maka jari-jari itu dijamin tidak akan membentuk satu garis lurus. Yang keempat, keyboard alfabetik. Keyboard alfabetik ini disusun persis seperti pada alat tata letak QWERTY maupun Dvorak, tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Nah, yang terakhir ini keyboard QWERTY, di mana keyboard ini ditemukan oleh Scholars, Gliddon, dan Soule pada tahun 1878, di mana fungsi keyboard QWERTY ini digunakan sebagai standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Nah, ini dia gambar dari keyboard numerik, keyboard Dvorak, keyboard Norton, keyboard alfabetik, dan keyboard QWERTY. Faktor yang ketiga yaitu kita akan memahami fungsi keyboard berdasarkan tombolnya. Yang pertama, fungsi keyboard berdasarkan tombol ketiknya, yaitu di mana keyboard dapat digunakan untuk beberapa kebutuhan, seperti mengetik atau menginput data dokumen dan kemudian ditampilkan di monitor fisik kita. Yang kedua, fungsi keyboard berdasarkan tombol kontrolnya, di mana keyboard dapat menjalankan perintah tertentu pada sistem operasi apabila beberapa tombol digabungkan. Contohnya yaitu di mana jika tombol kontrol digabungkan dengan tombol E, maka dapat membuka jendela Explore. Yang ketiga, fungsi keyboard berdasarkan tombol fungsinya, yaitu di mana keyboard pada umumnya menyesuaikan tombol fungsi dengan perangkat lunak komputer. Seperti contohnya, jika kita menekan tombol F2, yaitu berfungsi untuk mematikan layar pada komputer. Begitu pula tombol fungsi lainnya yang terdiri dari F1 sampai F12 yang letaknya ada pada bagian atas keyboard. Yang keempat, fungsi keyboard berdasarkan tombol alternatnya, yaitu keyboard memiliki tombol seperti contohnya itu seperti tombol Enter, SC, Tab, dan Alt, di mana fungsi dari tombol tersebut sangat berguna pada dokumen dan pengoperasian komputer. Yang kelima, fungsi keyboard berdasarkan tombol navigasinya. Contoh pertama itu ada tombol page up yang fungsinya untuk menaikkan layar ke atas. Selanjutnya ada page down
yang fungsinya untuk menurunkan layar ke bawah. Yang ketiga ada tombol N, di mana berfungsi untuk memindahkan kursor ke akhir kalimat. Selanjutnya ada tombol Home, di mana digunakan untuk memindahkan kursor ke awal kalimat, dan tombol navigasi yaitu tombol panah ke atas untuk ke atas, tombol panah ke bawah untuk ke bawah. Indikator selanjutnya yaitu kita akan memahami posisi fungsi jari pada keyboard. Nah, yang pertama jari tangan kiri yaitu jari kelingking untuk menekan tombol Q, A, Z, 1, Tab, Caps Lock, Shift, dan Control. Yang kedua, jari manis kita untuk menekan tombol W, S, X, 2, dan 3. Yang ketiga, jari tengah untuk menekan tombol E, D, C, dan 4. Jari telunjuk kita untuk menekan tombol E, F, V, T, G, B, 5, dan 6. Nah, untuk ibu jari sendiri akan menekan tombol spasi dan Alt. Jari tangan kanan kita, ibu jari kanan kita sama dengan ibu jari kiri, yaitu untuk menekan spasi dan Alt yang digunakan secara bergantian. Yang kedua, jari telunjuk kanan kita menekan tombol Y, H, N, U, J, M, 7, dan 8. Yang ketiga, jari tengah kanan kita menekan tombol L, K, dan koma plus petik. Yang keempat, jari manis kanan kita menekan tombol O, L, titik, dan 9. Jari kelingking kanan kita menekan tombol P, titik, koma, slash, O, dan tombol lainnya yang berada di kanannya. Nah, ini dia posisi contoh fungsi jari pada keyboard. Kita juga akan memahami sikap yang baik saat mengetik, yaitu di mana jika posisi duduk kita benar, maka kita juga tidak akan cepat capek atau lelah dan merasa nyaman saat bekerja. Dengan begitu pula, pekerjaan kita tidak bakalan terganggu. Maka dari itu, posisi duduk saat memakai komputer yang baik adalah memerhatikan beberapa hal termasuk posisi monitor, keyboard, mouse, dan ketinggian tempat duduk kita. Nah, ada pula petunjuk yang akan kita terapkan pada saat kita mengetik. Nah, yang pertama, sediakan pergelangan tangan Anda dengan telapak tangan. Yang kedua, posisi siku menggantung seperti ini. Nah, yang ketiga, lemaskan seluruh jari tangan Anda. Nah, yang keempat, tekan tombol dengan tenang. Nah, yang kelima, lemaskan tangan Anda saat tidak sedang mengetik. Nah, indikator selanjutnya kita akan memahami bagaimana posisi yang baik saat mengetik. Nah, yang pertama, gunakan kursi dengan tinggi selutut sehingga saat duduk posisi paha Anda menjadi sejajar dengan lantai. Nah, yang kedua, pemilihan kursi tersebut juga membuat telapak kaki Anda bisa menapak dengan pas di lantai, seperti itu. Nah, yang ketiga, punggung bagian bawah Anda tertopang oleh sandaran kursi, seperti ini, sehingga bisa tetap tegak. Nah, usahakan tidak membungkuk, namun tetap santai dan rileks. Selanjutnya, posisi kepala Anda tidak tegak dan tidak condong ke depan untuk mengurangi ketegangan di leher. Nah, jika Anda duduk dalam waktu yang cukup lama, sesekali ubah posisi duduk Anda. Kedua, posisi monitor. Atur posisi monitor sehingga bagian atasnya tetap sejajar atau di bawah garis mata Anda. Ini untuk mencegah Anda tidak mendongak untuk melihat monitor. Atur jarak monitor sekitar 50-60 cm. Sesuaikan tingkat kecerahan dan ketajaman monitor yang dirasa cukup nyaman pada mata Anda. Nah, atur posisi monitor agar tidak memantulkan cahaya yang dapat mempercepat mata Anda lelah. Misalnya pantulan cahaya dari lampu di dalam ruangan. Nah, yang terakhir, posisi meja komputer. Yang pertama, letak
letakkan keyboard pada posisi yang membuat lengan Anda merasa nyaman dan rileks. Yang kedua, saat menggunakan keyboard, usahakan posisi membuat sudut 90 derajat seperti ini. Nah, letakkan mouse sejajar dengan keyboard agar pergelangan tangan Anda bisa tetap lurus dan rileks. Baik, sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian yang berada di rumah. Nah, Ibu harap kalian tidak hanya memutar videonya dari awal sampai akhir, tetapi Ibu harap kalian bisa menerapkan di diri kalian, agar kalian selepas dari tamat dari sekolah ini, kalian bisa memiliki skill dari jurusan perkantoran ini. Nah, baik, sekian Ibu ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila adik-adik sekalian yang berada di rumah kurang memahami, silakan japri Ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.